kebijakan fiskal syariah. Nah, di dalam kebijakan fiskal syariah ini, saya menjelaskan mengenai pengertian kebijakan fiskal syariah. Dan teman saya Rosi akan menjelaskan mengenai bentuk kebijakan fiskal syariah. Dan yang terakhir yaitu Syaputra akan menjelaskan mengenai instrumen fiskal dalam ekonomi syariah. Apa sih kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyelesaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Fiskalpolitik adalah diartikan sebagai kebijakan pemerintah dengan menggunakan belanja negara dan perpajakan dalam rangka menstabilkan perekonomian. Selanjutnya, adapun faktor kebijakan fiskal dibagi menjadi 4, yaitu 1. Pemeliharaan terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. 2. Perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. 3. Manajemen kekayaan pemerintah. 4. Investasi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Adapun tujuan dari kebijakan fiskal. 1. Untuk meningkatkan laju investasi. Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi di sektor swasta dan sektor negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan untuk mendorong dan menghambat bentuk investasi tertentu. 2. Untuk mendorong investasi optimal secara sosial. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mendorong investasi optimal secara sosial, dikarenakan investasi sejenis ini memerlukan dana yang besar dan cepat yang menjadi tanggungan negara secara serentak, berupaya memacu laju pembentukan modal. Nah, yang ketiga ini untuk meningkatkan kesempatan kerja. Nah, di dalam kebijakan fiskal berperan dalam hal pembentukan anggaran belanja untuk mendirikan perusahaan negara dan mendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi, keringanan, dan lain-lainnya. Sehingga dari pengupayaan langkah ini terciptalah tambahan lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi. Nah, keempat, untuk meningkatkan stabilitas ekonomi. Kebijaksanaan fiskal memegang peran kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal. Dalam rangka mengurangi dampak internasional, fluktuasi siklis pada masa bom harus diterapkan dalam pajak ekspor dan impor. Kebijaksanaan fiskal dapat dibedakan menjadi 4. 1. Pembiayaan fungsional. Dalam pendekatan ini, pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat yang tidak langsung terdapat pendapatan nasional, terutama untuk meningkatkan kesempatan kerja. 2. Yaitu pengelolaan anggaran. Dalam hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan selalu dipertahankan, tetapi penyesuaian dalam anggaran selalu dibuat guna memperkecil ketidakstabilan ekonomi. Ketiga yaitu kestabilisasi anggaran otomatis. Terdapat penyesuaian secara otomatis terhadap penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang akan menyebabkan perekonomian menjadi stabil tanpa adanya campur tangan pemerintah. Sedangkan pengeluaran pemerintah akan ditentukan berdasarkan pada perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai program. Sedangkan pajak akan ditentukan hingga dapat menimbulkan surplus dalam periode kesempatan kerja penuh. Keempat yaitu anggaran belanja seimbang. Adanya keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam jangka panjang agar terjadi keterkaitan dalam perekonomian sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian, khususnya perekonomian yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu pembentukan kebijakan fiskal syariah yang akan dijelaskan oleh Rosi. Bentuk kebijakan fiskal syariah. Kebijakan fiskal syariah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu
1. Penstabil otomatik. Yang kedua, kebijakan fiskal diskresioner. Penstabil otomatik adalah sistem perpajakan yang progresif dan proporsional, kebijakan harga minimum, dan sistem asuransi pengangguran. Pajak progresif dan pajak proporsional. Pajak ini biasanya digunakan dalam memungut pajak pendapatan individu dan praktekkan hampir di semua negara. Pada pendapatan yang sangat rendah, seseorang tidak perlu membayar pajak. Akan tetapi semakin tinggi pendapatan, semakin besar pajak dikenakan ke atas tambahan pendapatan yang diperoleh. Di beberapa negara, sistem pajak proporsional biasanya digunakan untuk memungut pajak ke atas keuntungan perusahaan korporat, yaitu pajak yang harus dibayar adalah proporsional dengan keuntungan yang diperoleh. Kebijakan fiskal diskresioner adalah langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintahan dan perpajakan yang secara khusus membuat perubahan ke atas sistem yang ada, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Karena ternyata penstabil otomatik walaupun menjalankan fungsi yang penting dalam mengurangi fluktuasi kegiatan ekonomi dari satu periode ke periode lainnya, namun tetap tidak dapat mengatasi masalah pengangguran atau inflasi dalam perekonomian, sehingga dibutuhkanlah suatu kebijakan fiskal diskresioner. Kebijakan diskresioner dapat digolongkan menjadi dua bentuk. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansi. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraksi. Kebijakan fiskal ekspansi adalah pada kondisi perekonomian yang rendah ketika menghadapi masalah pengangguran, dibutuhkan suatu kebijakan yang mampu mendorong perekonomian agar mampu tumbuh dan mengurangi jumlah pengangguran. Bentuk dari kebijakan fiskal ini adalah dengan menambah pengeluaran pemerintah, misalnya pembangunan infrastruktur dan kegiatan ekonomi yang lain, lalu dengan mengurangi tingkat persentase pengenaan pajak. Kebijakan fiskal kontraksi. Kebijakan ini dilakukan ketika masalah inflasi yang dihadapi atau perekonomian telah mencapai kesempatan kerja penuh dan tingkat pengangguran sangat rendah. Jika ditinjau dari sisi teori, ada 3 macam kebijakan anggaran. Yang pertama, kebijakan anggaran pembiayaan fungsional. Kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk peningkatan kesempatan kerja. Yang kedua, kebijakan pengelolaan anggaran. Kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai ekonomi yang mantap. Yang ketiga, kebijakan stabilisasi anggaran otomatis. Kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program. Dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran, kebijakan fiskal syariah dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, kebijakan anggaran seimbang. Kebijakan anggaran seimbang adalah kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Yang kedua, kebijakan anggaran defisit. Kebijakan anggaran defisit yaitu kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Yang ketiga, kebijakan anggaran surplus. Kebijakan anggaran surplus yaitu kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih kecil dari penerimaan. Yang keempat, kebijakan anggaran dinamis. Kebijakan anggaran dinamis yaitu kebijakan anggaran dengan cara terus menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran sehingga semakin lama semakin besar atau tidak statis. Instrumen fiskal dalam ekonomi syariah. Salah satu hal penting dalam menerapkan kebijakan fiskal yang sesuai dengan prinsip syariah terletak pada instrumen-instrumen yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan negara. Kebijakan fiskal dalam Islam ada beberapa instrumen berikut. Yang pertama yaitu zakat.
Zakat adalah harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Salah satu fungsi zakat adalah sebagai antitesa dari sistem perekonomian ribawi. Untuk mengupayakan memerangi sistem riba, tidak akan berjalan dengan baik apabila institusi zakat tidak berjalan secara optimal. Yang kedua adalah pajak. Pajak adalah sumber pendanaan utama yang masih mendominasi sumber penerimaan di banyak negara. Kadar dan objeknya berdasarkan pada keputusan negara. Pajak sifatnya bisa dipaksakan meskipun iuran rakyat, sebab pelaksanaannya dilindungi oleh aturan undang-undang suatu negara. Yang ketiga yaitu wakaf. Potensi wakaf seharusnya mampu menjadi sumber dana pembangunan. Jika dikelola dengan baik, maka wakaf dapat diandalkan untuk membangun di sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Wakaf uang dapat menjadi instrumen alternatif pembangunan negara dan potensinya sangat besar untuk mendanai pembangunan. Yang keempat yaitu pengelolaan aset negara. Dalam konteks Indonesia, setidaknya ada 3 sumber daya strategis yang pengelolaannya harus dikendalikan oleh negara, yaitu sumber daya kehutanan, sumber daya perairan, kelautan, dan sumber daya energi. Sumber daya energi dan kekayaan alam ini diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu utang publik berupa sukuk. Sukuk adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah. Demikian instrumen fiskal dalam ekonomi syariah. Terima kasih.